Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, sampai amin. Oke kawan-kawan, jadi hari ini kita bakal membahas video lanjutan dari kasus kemarin. Jadi tanggal 10 Mei 2024, channel ini kan membahas tentang ada PRT Indonesia ini terjatuh dari lantai 3, kemudian jatuhnya di balkon flat milik majikannya. Jadi Mbak Indonesia ini masih muda kan kawan, sekitaran 31 tahun, dan itu pun baru bekerja di tempat majikan selama 3 bulan. Nah, ketika disuruh oleh majikan untuk membersihkan jendela pagi itu sekitaran jam 8.32 menit, mbaknya ini melakukannya kan kawan. Jadi disitulah terjadinya sebuah kecelakaan karena si mbaknya ini kehilangan keseimbangan yang akhirnya membuat dia jatuh. Nah, fakta di lapangan kan seperti itu. Awal dari berita di berbagai sumber berita lokal juga seperti itu kan kawan. Tetapi setelah keluar berita di mana di situ kronologinya dan kemudian ditemukan oleh orang lokal, dan kemudian setelah ditemukan orang lokal langsung telepon ambulan. Pihak ambulan datanglah ke situ, ke tempat kejadian. Kemudian mbaknya itu langsung diperban di situ juga, kemudian dilarikan ke rumah sakit di Dunmun sana, ya kan? Kemarin channel ini membahasnya, tapi ini kurang begitu lengkap kan kawan. Kalau kawan-kawan pengen lengkapnya silakan tonton video kemarin. Nah, setelah berita dari orang lokal ini keluar, majikan kemudian melakukan penyangkalan atas kasus yang terjadi sesungguhnya, yang dimana kata bose si mbak ini melakukan bundir dengan cara ngelompat dari lantai telu kan kawan. Nah, karena adanya perbedaan kasus, akhirnya dibahaslah di sebuah stasiun televisi TVB. Oke. Setelah itu majikan bilang seperti itu, dan akhirnya majikan tidak mau ngejeng si mbak lagi, artinya tidak dilanjutkan kontrak kerjanya kan kawan. Alhasil mbaknya ini mau dipulangkan kepada agensi, dan agensi sendiri ini juga menyarankan agar mbaknya ini memutuskan kontrak kerja kan kawan. Padahal kondisi mbaknya ini baru saja jatuh dari lantai 3 tadi. Jadi masa-masa pemulihan kan kawan. Karena dia tidak mendapatkan keadilan dari majikan, kemudian tidak mendapatkan keadilan dari pihak agensi, yang seharusnya pihak agensi itu kan membantu pekerja migran kan yang cari majikan di situ. Ternyata mereka tuh tidak memberikan solusi, tapi malah menyuruh memutuskan kontrak kerja. Alhasil temennya si mbak ini minta bantuan kepada YouTuber Mbak Yuni, dan kemudian dari Mbak Yuni itulah dilimpahkan kepada KJRI Hongkong kan kawan. Jadi saat ini kasusnya lagi dipegang oleh KJRI Hongkong. Oke. Untuk hukuman di negara Hongkong tentang bagaimana kalau seandainya PRT asing di negara Hongkong itu mengalami kecelakaan, bagaimana sih? Jadi biar kawan-kawan ini paham tentang hukum ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja rumah tangga jika terjadi sesuatu dengan kalian semuanya, tapi jangan sampai ya. Oke, pertama adalah jika kawan-kawan kerja di tempat
bos, kemudian saat kerja di situ terjadinya sebuah kecelakaan, baik itu kecelakaan yang ringan ataupun kecelakaan yang serius. Jika kecelakaan Anda ini ringan, tentu beda lagi dengan hitungan kompensasi ketika PRT tersebut itu mengalami kecelakaan berat. Jadi yang pertama yang diperhatikan adalah bagaimana PRT tersebut itu setelah kecelakaan kemampuan kerjanya itu menurun atau tetap. Ini yang harus dicek dulu oleh IOC kan kawan. Jadi IOC ini sebuah lembaga yang nanti astagfirullahaladzim pecah iki. Jadi IOC itu adalah sebuah lembaga yang dimana ini mengatur tentang masalah kecelakaan kerja PRT Hong Kong ya. Oke, jadi kemampuan itu kira-kira menurun atau memang kalau sudah nanti disembuhkan apakah masih tetap bisa bekerja secara normal apa enggaknya. Kemudian kedua adalah pemulihan. Nah, pemulihan ini sekali lagi semua pembayaran rumah sakit, pemeriksaan, rawat inap ini semuanya ditanggung oleh bos. Harusnya seperti itu. Nah, tetapi si mbaknya ini belum juga dipulihkan, malah disuruh memutuskan kontrak kerja. Dan kemudian majikan pun ini malah membuat alibi sendiri yang konon mbaknya ini melakukan bundir. Agar apa kawan-kawan? Ya agar majikan ini tidak dituntut secara hukum karena memaksa PRT-nya untuk membersihkan jendela. Apalagi majikan ini tidak memberikan safety untuk ngelap jendela. Salah satunya adalah teralis besi. Bersihkan dengan menjulurkan tangannya sampai segini atau setengah badan semuanya dijulurkan. Nah, apakah majikan ini juga memberitahu kepada PRT-nya? Jika tidak, maka majikan bisa dituntutkan kawan, bahkan bisa di blacklist karena tidak menjalankan kontrak kerja dengan baik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi kan kawan. Jadi kompensasi ini menurut hitungan ICO nantinya ini masuk ke dalam ganti rugi bagi pekerja bab 282 Undang-Undang Ketenagakerjaan di negara Hong Kong. Nah, kompensasi ini nanti dibagi menjadi dua lagi kan kawan. Pertama adalah kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Nah, sedangkan mbaknya ini kecelakaan kerja, jadi kompensasinya itu beda lagi dengan yang meninggal dunia kan kawan. Oke. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika sampai mengalami seperti ini? Maka yang pertama, kalau sampai mengalami hal seperti ini, maka mbak-mbak harus melaporkan ke majikan. Kemudian kedua adalah wajib lapor ke labor departemen. Dan ketika lapor ke labor departemen itu pun ada jangka maksimalnya kan kawan. Kalau kawan-kawan ngelihat luka sampai serius sekali, jadi batas maksimalnya ini paling enggak sebelum 7 hari harus adanya pelaporan jika kecelakaan itu secara fatal kan kawan. Sumber dari kompensasi itu berasal dari mana sih? Pertama adalah gaji selama sampean cuti karena sakit atau dirawat di rumah sakit. Nah, sampean tetap mendapatkan gaji setiap bulan kan kawan, tetapi hitungannya ini tidak full, cuman 4/5 dari gaji bulanan Anda. Tapi tetap dapat gaji ya kawan-kawan, tetapi sekali lagi tidak full. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ganti rugi sebagai kompensasi ketika si anak tersebut mengalami kecelakaan dan kemudian kehilangan kemampuan dia di dalam bekerja. Nanti dicek dulu apakah itu sampai tuh sakitnya fatal dan kemudian sakitnya ini kehilangan atau kemampuan bekerja ini secara permanen atau memang bisa disembuhkan. Nah, ketika nanti sudah ada pertimbangan permanen apa enggaknya, maka pertama yang harus dilakukan adalah satu,
ketika si mbaknya ini sembuh, kemudian beliau ini ketika pulang ke tanah air ataupun bekerja lagi, ini per bulannya mendapatkan gaji berapa. Ini juga masuk dalam pertimbangan untuk diberikan kompensasi ke depannya. Kemudian yang kedua, ini juga tergantung kepada usianya kan kawan. Kalau yang kerja tersebut itu usianya 58 tahun, ini kompensasinya cuma sedikit. Tetapi jika masih muda seperti Mbak E ini umurnya 31 tahun, berarti dia masih menjalani hidup yang lebih lama lagi. Nah, itu lebih banyak lagi kompensasinya kan kawan. Dan kemudian yang ketiga adalah kemampuan kerjone. Nah, ketika sudah permanen tapi masih bisa cekatan, nah itu juga tidak begitu menghasilkan nilai uang kompensasinya. Tetapi kemampuan bekerjanya kurang dari 100%, jadi menurun 70%, nah itu pun dapat kompensasinya lumayan tinggi kan kawan. Jadi itu adalah masalah dari hasil berapa besar kompensasinya. Dan kompensasinya ini nanti diberikan sekitaran 21 hari setelah dirawat di rumah sakit dan menghasilkan keputusan dari IOC tadi kan kawan. Oke, kemudian yang ketiga adalah gratis pengobatan, kemudian rawat inap atau rawat jalan. Jadi nanti kalau mbaknya ini masih digunakan atau tidak diputus kontrak oleh majikannya, berarti dia kan dirawat inap di rumah sakit atau di rumah majikan sampai mbaknya itu pulih atau sembuh 100%. Dengan adanya pembahasan ini, mbak-mbak semuanya di negara Hong Kong ini paham informasi terbaru apa dan undang-undangnya itu yang terbaru tentang apa. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.